What's up Smakers, kembali lagi di Smakcast episode kedua. Mungkin episode ini beda dengan episode sebelumnya ya, karena episode sebelumnya itu kita mewawancarai kepala sekolah lebih formal. Kita ngomong santai aja sekarang. Sebelumnya aku mau perkenalan diri dulu. Namaku Owen Marcelo Setiawan dari kelas 10 MIPA 1. Aku di sini juga sebagai si iptek anggota, dan juga ini tempatnya sudah disinfektan dan sudah steril semua. Dan juga maaf jika ada suara hujan. Langsung saja kita ke guest star hari ini, Ko Hansen. Gimana kok? Perkenalan diri dulu dong. Halo semuanya, nama aku Hansen Anderson. Sekarang aku di kelas 12 MIPA 1. Saya dulu mantan ketua SIPTEK tahun 2019 tahun 2020. Oke. Apa kabar kok? Baik-baik saja lah, di rumah terus saya di. Sama pandemi ngapain aja di rumah? Ya paling mungkin pandemi ini gak ngapa-ngapain loh. Mungkin YouTubean atau mungkin main game. Main game apa ya kok biasanya? Hmm? Main game apa ya? Ya biasanya mungkin kayak ada orang biasanya itu di HP ML-an. Mungkin main Valorant itu coba-coba main FPS juga Kapan main bareng ya? ya. Saya juga main. Iya. Oke. Hansen ini dengar-dengar banyak ikut lomba-lomba ya kok? Lomba-lomba apa kok? Ya mungkin aku ikut lomba seperti lomba bisnis, lomba industri juga pernah, lomba teknik pak. Biasanya lebih ke yang berkelompok aku ikutnya. Lomba individu paling mungkin kalau dulu school kontes itu ikut lomba bahasa Inggris, tapi ya juga kurang tidak lolos gitu lah. Jadi kan Hansen sebutin bisnis sama industri tuh. Nah, Bisnis itu apa kok? Industri itu apa? Menurutnya Ko Hansen? ya bisnis sih lebih ke seperti entrepreneur, kayak orang mau jual beli mungkin biar dapat uang, intinya kayak orang kerja biasa secara umum. Kayak industri lebih ke mungkin dalamnya kayak mendistribusi terus memproduksikan barang semacam seperti itu menurutku. Kok Ko Hansen ikut lomba-lomba bisnis sama industri kenapa? Ya pertama sih karena kan juga aku pas itu pernah ikut kelas 10 ya kan, diajak sama teman. Nah kamu mau nggak ikut ini kan, juga dia juga ada buat dapat potongan kuliah gitu loh kan, lumayan, terus dapat Iya. uang ya, cari cuannya gitu loh maksudnya. Nah nama diajak seperti itu. Nah aku pikir oh ya gak apa-apa sih, lumayan buat cari pengalaman juga. Lombanya tuh pertama ikut desain interior, yang ada jurusan desain interior dari kuliah Universitas Ciputra, namanya IDESCO, itu aku ikut. Nah saat dicoba, wah ternyata lebih memahami, oh kayak gini, oh lumayan gampang juga sih. Terus lah kok ternyata menang ya gitu. Jadi Ko Hansen ini nggak takut kalah ya? Kenapa? Nggak takut kalah ya? Ya bukannya nggak takut sih, lebih ke pasar saja sih, menang atau kalah kan lumayan sekali-sekali gitu, biar nggak di Kediri terus gitu lah, ke Surabaya atau kemana ikut lomba. Jadi Ko Hansen ini sudah berpengalaman banyak ya dalam ikut lomba-lomba kayak gini. Ya mungkin ya kalau ngomong banyak sih, kalau di sekolah sini ya emang kehitung banyak menurutku, ya lumayan tapi kurang gitu aja lah. Buat ada pesan nggak buat teman-teman kan, banyak dari kita yang kan berbakat apa? Kan Nah pasti ada bakat. Terus mereka tuh nggak berani lomba karena takut kalah. Caranya Ko Hansen gitu-gitu gimana? ya itu yang pastinya ya percaya diri. Kamu kalau ikut lomba itu, kalau di awalnya pikirnya wah kalau kalah gimana, ya kalau gitu kamu kapan mau ikut lomba. Jangan pesimis ya pokoknya. Nah, udah pesimis terus nanti ikut lomba juga kamu kalau dalam keadaan pesimis, tidak yakin menang, kamu nggak bisa semaksimal mungkin nanti. Iya. Kalau kepikiran terus ya. Lawan kamu sendiri gimana? Kan kelas 10 gini, masa tidak mau ikut lomba gitu, mungkin tidak penasaran? Susah kok kalau online mau ikut lomba bingung. Enggak apa-apa sih hasilnya, kamu pokok lihat-lihat tuh di IG tuh kan biasanya. Kalau kuliah-kuliah gitu ya juga kayak ngeposting-posting kan, juga dari sekolah kan juga dikasih. Wah gini gimana? Gak penasaran? Ya lumayan sih kok. Mungkin yang kelompok atau ngapain individu juga bisa kan biasanya ada. Tapi kalau sekarang ini lebih biasanya kayak suruh buat lomba video gitu ya. Iya kan kita online ya kok.
Oh, nggak bisa datang ke tempatnya. Mungkin kita kayak buat video terus desain apa gitu. nah, Lumayan kayak gitu kok, tak lihat. kamu itu lebih penasaran kalau mau ikut lomba itu. Penasaran lomba apa gitu? Mungkin desain kok. Yang Oh, aku desain. bisa handle ya mungkin desain. Oh, kamu yang bisa desain? Hmm. Iya sih. Si Iptek, sing wawancara juga aku was itu. Karena Gimana? itu kita bahas Ko Vincent juga ya. Oh, malah bahas Komisen ketuamu sekarang malah. Iya. Ya, nama kita ya mirip sih ada sen juga Iya. di belakang. Coba kok ceritain kok journey-nya Kenapa? dari anggota IPTEK sampai jadi ketua gimana? Ya pertama sih aku dulu kan iseng-iseng gitu ya di sekolah. Baru masuk kelas 10 bingung mau kegiatan ngapain lihat daftar ekstra-ekstra. Nah, SMP kan juga ada OSIS. Hmm. Tapi saya dulu kan nggak ikut. Setelah dengar dari temen katanya kok menarik. Nah, kelas 10 ini bingung mau ngapain. Daripada bosen-bosen masa SMA gak ada apa-apa, aku nyoba proses itu daftar lihat dari kayak ada kan ada si OR si seni kan kamu tahu dong sih. Hmm. Nah, nyoba si iptek. Nah kebetulan juga pas itu yang daftar juga lumayan sedikit sih, jadi kemungkinan aku masuk kan juga tinggi. Terus aku juga lebih tertarik itu kan SMP itu aku pernah belajar kayak mendesain desain apa itu mungkin di Corel atau Photoshop gitu, jadi aku nyoba. Nah ternyata masuk Terus menurutnya Ko Hansen si IPTEK itu apa kok? si iptek. Hmm. Ya lebih kan seperti namanya itu kan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hmm. Awalnya sih menurutku suruh ngehandle apa yang hubungan teknologi, mungkin kayak ada program-program sekolah atau mungkin blog-blog gitu, jadi aku nyoba begitu. Lah ternyata lebih ke arah mendesain gitu ya. Hmm. Hmm. Ya bukannya ya si seni kan juga ada desain-desain, tapi mereka itu bukan ke yang digital. Kalau kita iptek kan kamu juga kan seharusnya sudah tahu Iya. Ah. kan juga kayak pakai Photoshop terus Corel Draw macam Iya, seperti itu. Illustrator Mungkin desain logo terus buat video, edit video gitu ya. ya bukan sih, kalau video kan lebih ke Jurnalis jurnalistik ya. ya. Enak nggak kok jadi IPTEK? Ya lumayan sih karena juga kerjaan karena aku juga emang bisanya lebih ke situ kan, ikut iptek desain ya, mungkin kadang-kadang ikut kegiatannya teman-teman yang lain juga itu. Enak nggak enaknya buat Ko Hansen apa kok? Apa Enak nggak enaknya jadi OSIS buat Ko Hansen apa? ya, kalau aku lebih bisa dapat teman baru, kita kan juga dapat pengalaman, terus ngisi kegiatan kosong di rumah daripada gak ngapa-ngapain, dan pengalaman baru dari belajar berorganisasi itu lah. Hmm. Dan aku sih enaknya. Kalau kurangnya apa ya, gak kepikiran sih. Enak ya Mungkin OSIS. ya lumayan, mungkin lebih ke harus ngurangi, harus nata waktumu lah. Kan juga kamu Manage waktu ya. harus membalance antara belajar juga sama osis gitu. Orang-orang pasti juga udah tahu sih kayak gitulah. Nah, tinggal nilainya gimana, harus mempertahankan nilai segini atau berapa itu. Kalau teman-teman OSIS enak, ayo gabung OSIS. Lah kamu sendiri gimana? Kan pasti juga wawancara sama aku. Kan pasti wawancara menurutmu. Enak kok jadi OSIS. Enak aja sih. Mm-mm. Biasanya kalau nganggur gitu ya bisa ngedit, bisa bantu gitu. Hmm. Oh ya, dan mumpung di situ kita bahas Hah? ini kok. Apa? Katanya orang-orang kan OSIS itu babunya sekolah. Ah. Kok menurut Ko Hansen gimana itu? Ya kalau menurutku sih dia mau babu sekolah ya memang bisa dia mau babu karena kan juga kerja-kerja kita mungkin nggak dapat apa tapi kan juga dapat pengalaman sebenarnya. Kan jangan gitu, jangan pesimis gitu lah. Oh, jadi yang tahu osis sama masa cuma gara-gara dia ngomong kamu jadi babu masa mau. Nah kan emang pilihanmu sendiri. Itu Hmm. termasuk salah satu pertanyaan kan kamu sendiri kan ya juga tahu kan, tanyai loh situ. Iya. Kamu masuk osis misalnya diomongin sama teman-temanmu jadi babu sekolah gitu. Pendapatmu gimana, reaksimu? Nah, ya itu dijawabin saja kan, memang dia orang babu ya wis kan, terus kenapa emang ya? Kan kamu sendiri yang pengen nanti bisa dapat apa kan, yang dapat kan ya juga kamu, Hmm. pengalaman yang kamu dapat, dapat teman-teman baru juga, ya kan.
Jadi nggak usah takut ya kalau dibully-bully gitu. Nah, kalau kamu sih oke. Pas dulu tak wawancara itu ada kurang-kurangnya apa enggak? Gak ada bagus tuh. Udah. Hmm. Kamu udah tahu kamu enggak dulu pas sebelum daftar OSIS emang? Gimana? Sebelum daftar OSIS. Kenapa? Udah tahu atau gimana pas tak tanya gitu? Ya lumayan sih kok. Takut Tapi aku pertanyaannya apa nanti. oh, kamu Aku kepikiran apa emang OSIS tak tanyai bakal kalau kepikiran bakal tanyai apa emang? ya tak pikir disuruh pertanyaan yang susah-susah gitu. Oh, Ya yang aku gak bisa jawab tiba-tiba gitu kamu. Udah alah. terlalu kayak mikir lama gitu. Lah emang kenapa ya? Kamu kok sampai pengen daftar OSIS juga OSIS? Ya ya hampir sama kayak Hansen sih. Kan Juga SMA tuh kok. Aku ah, pengen dapat pengalaman jadi OSIS ya. Coba aku ngajak teman-temanku. Terus ya masuk aku. Ya main seneng lah. aku ya kaget ya lewat itu. Kok normal ada Owen ini dulu. Jadi aku sama Owen ini dulu pernah satu lesesan gitu. Jadi aku agak tahu lah. Owen ini sing Ya mana? kenal dari kecil aku. Iya, wes tahu ketemu dari dulu. Hmm. Nah, tak lihat di daftar-daftarnya datanya yang anak-anak yang daftar OSIS itu. Lah kok Owen Marcelo. Hmm. Kok katanya aku tahu ya ini dari SMP Petra. Wajah-wajahnya nggak asing-asing banget gitu. Reaksi pertama lihat aku apa kok? Ada nama aku di situ. Sini ya biasa aja sih aku lihat. Gak kaget ya. Ya gak kaget. Tapi kagetnya cuma oh daftar si Iptek. Iptek. Nah, sama juga cerita-cerita dulu buat apa katanya buku kenakalan juga. Hmm. Nah, wah ternyata Owen bisa desain ternyata. Wah, Hmm. baru pertama kali tahu. Hansen dulu ini memang dari awal milih ke Iptek apa pernah mau ke si yang lain? Kok? Kalau aku sih dulu emang mikirnya kalau nggak si Iptek apa ya? Mungkin mau nyoba kayak si Wirausaha pun dia tertarik berwirausaha tapi katanya aku ya kurang tertarik aja sama kegiatannya yang di pemikiranku aja gitu. Hmm. Dia lebih mending Iptek ya. Nah, emang dari awal emang aku milih Iptek sih. Nah, kalau Hansen kan ini sudah ngalamin jadi ketua sebelum dan sesudah pandemi lah, kok. Hmm. Bedanya apa kok? Dan itu enak apa enggak? Lebih enak mana? Jadi kalau aku sebelum pandemi itu ya ketua Iptek tapi sebelumnya aku dapat apa jadi ketua Iptek emang udah lumayan aktif kegiatanku di OSIS. Jadi sering keluar mungkin ada rapat acara mau lancar kegiatan gini atau gimana kan juga temenan sama ya pasti nih temenan sama semuanya maksudnya ya juga temenan sama ketua OSIS wakil ketua kan pasti juga kebanyakan OSIS juga kebetulan dari kelasku gitu lah pas aku jadi ketua ya bukannya sombong sih tapi maksudnya Lebih enak gitu. ya kan lebih udah tahu ada anak asing ini aku kan tahu mereka gimana ya sebelumnya pandemi lebih banyak keluar gitu. Nah setelah pandemi ini kegiatannya kan pastinya banyak yang ke shutdown gitu lah. Nah mau kegiatan apa kamu kan masih bingung. Iya. Online nggak bisa dan Dunia banyak. nggak bisa keluar terlalu banyak. Wah kan dulu juga ngerancang macam kayak mungkin perayaan sekolah gitu. Nah itu juga batal. Udah rancang selama itu. Hmm. Terus dari kelas 10 terus kelas 11 Nah, juga. sedih kan? Kayak gitu tuh gagal tiba-tiba gara-gara ada pandemi. Ya gimana? Ya ada kecewaan ya pasti kan sudah. Udah di planning lama gitu. Nah kan udah kamu planning terus hilangin jam pelajaran juga kan anak gak ikut belajar itu gimana mungkin materi sekolah kelupaan lah kok kitanya gak jadi ya wes sebenarnya mau gimana lagi pasrah saja sih. Nah ini kok, Nah, gimana caranya Ko Hansen itu, kan Ko Hansen ini kita tahu kan banyak yang sudah tahu loh, Ko Hansen ini orangnya berprestasi loh. Ko. Rapatnya bagus-bagus gak Ko? ya lumayan Kalau semua, bagus-bagus sih untungnya bagus-bagus. yang paling mata pelajaran paling disenang apa? Ko? Kenapa Mata pelajaran paling disenang apa? aku sih ya emang dari dulu matematika mungkin sama bahasa Inggris. Juga ngitung-ngitung ya. Nggak tahu kenapa lah aku ngeliat pelajarannya ini kan juga kan masuk jurusan IPA Hmm. fisika itu ada rumus-rumus ini kok aku ngeliat kok bercabang-cabang gini lalu rumus ini nyampur ini terus ada kimia apa ini aku ya nggak ngerti. Pesan buat kan anak-anak ini banyak yang nggak suka matematika tuh. hmm. Pesan buat anak-anak yang nggak suka matematika kenapa? Kan menurutku mereka kebanyakan nggak mau mengerti gitu loh. Kok. Hmm. Kayak sudah lihat angka-angka rumus-rumus itu kan udah males loh. Hmm.
Tipsnya Ko Vincent lagi. Oh, Ko mesti Hansen kepikiran biar Ko Vincent. Ko Oh, Hansen katanya biar suka matematika gitu gimana? ya gimana ya? Kalau aku sih ya kebetulan aja kok, bisa MT ini wis dari kecil ya wis belajar ngitung-ngitung gitu. Ya aslinya intinya kamu mau apa? Jangan dipikir sulit gitu lah, mau memahami gitu. Ya aku sih ya gak bisa ngomong sih fisika aku juga malas memahami jadi kurang tahu mungkin matematika kamu mau memahami terus latih apa sering berlatih harusnya bisa kurang lebih ya kan juga ini SMA ya kamu kan perbedaan SMP sama SMA sih juga cukup jauh kesulitannya Susah. ya toh. Nah, kamu juga harus ngalami loh Iya, kan ini. SMP itu kayak dasarnya terus SMA itu kayak diperluas lagi. Kan juga ada terus ya juga ada dua juga masuk IPA ya toh. Hmm. Ada peminatan wajib kamu juga kelas IPA dong mas. Hmm. Nah ada kayak peminatan sama wajib terus malah belajar belajar hal baru seperti logaritma itu kan bingung. Iya, awalnya pasti gitu. Tapi kalau Nah, kita niat kita rajin, kita pasti bisa ya. agen pun juga ya bukannya itu emang aku ngeliat juga dari pelajaran-pelajaran kalau bandingkan loh ya kayak mungkin di sekolah-sekolah lain itu kayak yang mungkin di luar kota atau di negeri ngawur kadang loh aku dengar-dengar dari temanku juga kadang soal-soalnya macam soal olimpiade Susah gitu. susah kan sini kamu lebih santai kan bimbing pelan-pelan gitu kan biar tahu ini caranya gini dan gitu. Langsung suka nggak kalau ada soal susah? Kan banyak orang yang nggak suka tuh. Nah, Tapi kan soal susah kan bisa melatih kita ya, bisa biar bisa jadi hmm. lebih pintar gitu. Kalau Kansen gimana? Ya pokok kalau ada yang kalau aku bingung ada yang bisa menjelaskan itu oke senang-senang aja sih gak apa-apa. Asik ya. Nah, tapi lah gak ada sejelasnya aku ngerjainnya ya stres sendiri rek. Iya. Suruh ngerjain soal MT impossible soal hot gitu pasrah lah. Oke, balik ke pertanyaan tadi ya. Gimana caranya berprestasi dan masuk OSIS Berprestasi dan ikut OSIS? Kan Kansen masuk OSIS tuh kan pastinya repot tuh kok. Kayak hmm. keluar keluar kelas terus. Hmm. Gimana caranya berprestasi? Ya pokok kamu manage waktu harus bagus terus ya paling jangan keseringan terbawa sama kayak main HP kayak kamu kok bahasa Inggrisnya procrastinating gitu kan Hmm. mesti kayak mau ngerjain sesuatu tapi ngeliat menunda. Tundaan gitu. Nah, enak main HP itu jangan sering-sering gitu lah sekali-sekali mungkin cari hiburan nggak apa-apa kan biar kamu nggak terlalu stres gitu mau main HP atau main game nonton film kayak gimana kan kayak gitu Tapi Kansen ini kan berprestasi juga loh. ya dibilang apa. Masih sempat gak misalnya di rumah gitu ada kerja OSIS terus belajar masih sempat nge-game masih sempat nyantai gak? Apa sibuk terus? Ya tergantung sih kan aku juga si tech lebih ke kurang konsisten kalau kamu sibuk ya sibuk temen tapi kalau santai ya wes emang nggak ada tugas itu cuma pas dibutuhkan acara mereka butuh mendesain gini desain gitu dipanggil si tech bantu gini terus apapun pas jadi ketua ini kamu punya tugas mendesain ini kita kan juga punya acara berbagai macam gitu ya gitu lah Dia intinya. harus pintar-pintar manage waktu sama ya break lah kok. Betul-betul gitu ya. Nah, Nggak stres. terlalu stres. Hmm. Ini menurutnya Kansen lebih gampang mana kok? Jadi anggota apa jadi ketua? Ya, kalau Kan kamu, Kansen pernah dua-duanya. Lebih gampang mana? ya kalau kamu tak gampang mana aja sih gampang jadi anggota karena kan kurang dapat kamu nggak dapat tanggung jawab besar gitu gitu tapi kan kalau jadi ketua lebih enak sih asli bisa Kenapa? lebih ya, involve itu sama sebelumnya posisi ngapain ngancang acara gitu gitu karena sekarang ini kan aku udah gak jadi ketua terus pilih ketua baru itu kan Vincent yang dari timur Kenapa sebutnya kok itu milih Ko Vincent? kenapa Kenapa kok milih Ko Vincent jadi ketua? ya menurutku dari ya kandidatnya gitu wah katanya cocok tuh lah menurut gimana aku Vincent enak nggak kamu mau jadi Enak ketua ya. nggak ada komplain-komplain gitu mungkin mumpung kita di sini Nggak ada. ngomong-ngomong nggak ada Tapi Ko Vincent kan ini awalnya bukan apa si Iptek ya?
di Iya. seni. Heeh. Terus kok Ko Hansen yang milih Ko Hansen bukan? Kenapa? Yang milih Ko Winston jadi ketua. Heeh. Kenapa kok Ko Hansen milih Ko Winston? Kan dia bukan dari sini. Nah, ya itu sih sebenarnya kan dari kondisi-kondisi juga. Terus aku kan juga tahu sendiri Wilsonnya gimana. Ya bukannya ngerendah nih anggota-anggota lain gitu ya. Ya, tapi dia sendiri kan pas itu juga nyalonkan jadi ketua OSIS. Ya kan, kamu sendiri kan juga tahu loh. Nah, kan kalau kamu jadi nyalonkan jadi ketua, terus dari guru-guru kan juga diwawancara. Dan terlihat, oh orangnya ini gimana, dia ini bisa jadi pemimpin gitu kan, pimpin anggota-anggotanya gitu. Nah, terus juga dari keadaan anggotaku gimana, ada yang mau pindah sini kayak misalnya itu, aku lihat terus biasanya juga, oh dia kan gak jadi ketua, kan udah tahu semuanya mesti. Terus dilihat dari skill setnya dia juga orangnya gimana, kamu nggak harus tahu seluk beluknya gimana, kalau kamu bisa ngerancang dengan baik terus komunikasi sama anggota-anggotamu kan udah pantas jadi ketua, ya kan. Ya, jadi aku milih Wilson. Terus mungkin pertama juga tanya-tanya dulu lah sama anggota-anggotanya, ini katanya aku mau milih gini gimana. Selain Winston ada apa yang gitu lain ya? Ya sebenarnya sih kan aku juga nggak tahu Wilson mau nih jadi ketua apa enggak, itu cuma jaga-jaga. Ya sebut nama siapa, ya paling aku waktu itu nganu Pico, nggak tahu. Nah, kan mau dia kan juga anggota ITEK. Terus aku tanya dia juga sih, kan udah pernah ngomong nih katanya paling kamu mau jadi ketua. Terus dengan keadaan mau Wilson kalah gitu, ya habis bahas-bahas sama ketua-ketua lain juga loh, sama ketua OSIS, wakil ketua. Terus dari itu aku tanya ke Viko, kamu gimana, gak apa lah, gak apa-apa. Ya udah, dia juga oke-oke aja. Ya wes, jadi Wilson aku lah, kamu sendiri gimana, gak pengen jadi ketua nanti kan habis ini Wilson lah sudah apa kelas 12 kan juga nggak OSIS lagi itu, kamu mungkin mau menggantikan. Ya kalau dipilih sama dikasih kesempatan ya boleh kok coba dulu. Siap. Tapi tanggung jawabnya pasti besar ya. Ya pasti lah, masa gak bisa disepelein dong, Ya. tergantung kegiatannya nanti ngapain aja. Kalau pas gak ada bisa ya enak sih, santai gitu. Jadi selama aku Hansen jadi OSIS ini enjoy banget loh kegiatannya. Nah lumayan. Ada tips buat desain nggak buat pemula-pemula? Kenapa? Tips buat desain. Ya yang pastinya sih ya kayak aku ngomong tadi, kalau tentang belajar dalam prestasi itu ya juga eh lebih rajin-rajin mencoba coba ngomong desain gini desain gitu. Jadi keluarkan idenya aja. Terus lebih banyak nonton-nonton YouTube mungkin, terus lihat tips-tips kalau desain itu ngapain, perlu ngapain, terus kamu nyari materi dari mana. Aku biasanya kan nyari materi di, ya enggak dari Google, biasanya kan dari Freepik atau mungkin lihat-lihat di Pinterest itu, kalau Banyak desain-desain inspirasi ya. ngapain, ya cari inspirasi gitu. Aku ada satu topik yang menurutku lumayan interesting. hmm? Artificial intelligence will Wah, replace human. topiknya ketika menjadi gini ya. Kan, berarti Kenapa gimana menurut saya? Mungkin nggak? apa? Artificial intelligence will take over human. Ya kalau kamu ngomong mungkin sih, ya mungkin mungkin aja. Tapi di sini kan juga ada, kamu kan mesti tahu orang terkaya di dunia masa sekarang lagi terkaya tuh dia, Elon Musk. Iya, Nah, mau kan ke Mars dia ya. mau ke Mars juga kan, eh, dia juga takut akan itu terjadi loh. Climate change. Bukan, maksudku takut yang robot itu loh, AI will take over humanity. Nah, jadi dia juga pengen membantu orang-orang biar mencegah hal itu biar dari terjadi, ya loh. Ya mungkin aja kan juga dari film-film juga banyak ya tunjukin, wah robotnya seketika punya keinginan tersendiri. Kan dari dulu emang robot dibuat biar mereka apa, lifeless, gak Berubah punya gitu. keinginan ya, ngikuti perintahnya manusia, kamu bantu gini bantu gitu. Misalnya juga salah satu contoh kayak rice cooker gitu kan, walaupun dia mesin, ngomong robot dia juga bisa, kan dia punya kegunaan gitu loh, kegunaannya buat anak nasi misal gitu. Kan pas Elon mau ke Mars itu, Nah, kan banyak orang yang komen di bumi kita ini masih ada banyak masalah-masalah yang belum diselesaikan. hmm. Kenapa kok buang-buang uang ke Mars? Nah.
Ya bukannya buang-buang kemas kan, dia kan lebih ke siap siaga gitu kan, orang mesti harus gitu, siap siaga terlebih dahulu sebelum hal yang terburuk terjadi gitu loh kan. Apa Itu kan juga bagus loh. Kita ah mempelajari tentang kebutuhan di kalau surya kita yang kita mm, belum pernah ke sana. nah apakah bisa dihuni gitu loh. Dari terbelah atau enggak. Nah, tahu gak kamu katanya pernah ada interview itu mas tentang ditanyai cara cepat sama cara lamanya itu. Nah, lucu ya aku dengernya pas ditanyai cara cepatnya loh, kayak biar kita bisa cepat hidup di Mars pakai nuklir katanya. Langsung di nuklir kan nanti atmosfernya terbentuk gimana aku ya Oh, kurang benar tahu benar ya benar loh. benar. Di nuklir bom itu nanti kan Marsnya malah Kutub-kutubnya ya? hah Kutub-kutubnya. iya kok aku kurang tahu sih katanya gitu ya. Ya orangnya kayak the real life Iron Man ya Iya, kan gitu kan ya loh. persis kayak Tony Stark. Nggak makanya Kita sekarang bacain, aku bakal bacain pertanyaan yang di IG. oh Kan ada kita loh tadi oh buka Q&A. ah Bentar, aku lihat. Ini nggak ada poinnya. masuk Tips juara lomba banyak gimana? Kan mereka pada tahu, wah ini sering menang lomba banyak. hmm Tips-tipsnya apa? ya kalau aku sih lihat-lihat sekolah-sekolah lain gitu loh kan, yang pasti perubahan bukan cuma sekolah kita ya loh, sekolah lain pasti juga mengikuti lomba-lomba tertentu gitu, kamu ngeliatin mereka prestasinya di apa saja dilihat. Terus juga ini tipsnya buat kalau kamu nyari lomba loh ya maksudku, terus awas-awasi gurunya mungkin kan sekarang ini juga dikirim-kirim kan, ada lomba dari ini lomba dari itu kan dikirimi sama univ kadang atau dari organisasi apa gitu, aku juga kurang tahu sih. Nah, dilihat-lihat atau mungkin kamu mau tanya-tanya ke guru gitu, ada lomba gini nggak bu atau pak. Jadi ikuti aja, tetap aku. Itu kalau kamu mau nyari lomba, kalau ngikuti ya pokok penting percaya diri loh kalau ngikuti lombanya, jangan takut, coba aja semua nih, cari pengalaman lah lumayan. Kan kalau kita ke lomba kan otomatis pelajarannya terganggu tuh. hmm Menurut aku Hansen, enak ngejar mana? Ngejar menang lomba atau ngejar nilai rapat bagus? Kalau aku ngomong sih ya pas ini kalau bisa di balance itu, tapi karena kok mending ngikuti lomba karena kan apalagi kalau mengarah ke, kalau kamu SMA sudah kepikiran kan mau kuliah juga ke jurusan gitu loh, cari pengalaman baru kan juga lumayan biar kamu nggak di sekolah terus belajar belajar belajar. Yang kadang kan juga ilmunya ada sih nggak pakai, misal kamu mau masuk ke arsitek masa biologi mau pakai kan enggak kan. Ya menurutku sih ya seperti itu. Jadi pertanyaannya apa? Ada lagi. Apa? Hah? Dari lomba-lomba yang udah Koko juarain itu mana sih yang paling menantang? Ya ya kalau dalam keadaanku ya kan lomba-lomba yang aku itu juga lomba tim itu, jadi menantangnya kan lebih ke dalam teamwork juga. Di antara lomba yang aku juara itu mungkin yang di IC lombanya Petra itu Industrial Competition, karena di Lomba situ apa itu? ya dari namanya kan lomba industri, Industri. lebih ke lomba yang aku ikuti rally game. Kayak Nah, dulu sempat punya religion. oh ya kayak tinggal rally, tapi kan dulu pas aku pertama ikut kan bukan online. Yang stok ini kan ya mungkin beberapa yang nonton ini mungkin kalau tahu kan cuma kayak dipindah-pindah ke server ke call-call di Zoom itu kan. Nah, tapi kalau di yang offline dibagi jadi beberapa ronde. Kalau pas itu aku yang industri ini 3 ronde. Ronde pertama jadi macam outbound, ada pos-pos itu pas itu aku di mall. Aku lupa mall apa. Bukan Surabaya. PTT, di Surabaya pas itu. Yang ngadain kan kayak ini UKP, Petra loh. Nah, pindah-pindah lari-lari di mall pas itu. Mallnya masih pagi itu kan, jadi nggak ada orang kan. Di kata katanya disewa, hari naik turun kan di Surabaya kan juga tahu loh, mallnya besar-besar. Naik turun pindah ke pos satu, terus pos 2, pos Seru. 3, ya seru. Maksudnya juga sama teman-teman loh, ikut-ikut. Lah, itu juga mungkin ada hubungan sama kalau sama industri sama jurusannya mesti, ya kan. Terus babak dari situ kebetulan aku juga lolos babak satu, masuk ke babak dua. Babak duanya pas itu lebih ke apa ya?
tapi menunjukkan prakteknya gitu. Kalau industrinya pasti tuh disuruh buat semacam ada kayak kotak terus tusuk-tusuk gitu. Gak tau lah kalau ngomong gimana kamu coba produksi, jadi dibagi, kamu harus bisa bagi teman-temanmu, jadi 3 orang ini lagi buat barangnya ini produksi, per satu itu produksinya kamu kalau udah jadi ya kan, buat semacam kayak keterampilan loh, Hmm. diambil terus dibawa ke ada kayak semacam posnya di mana mereka Kumpulan. itu menerima gitu, kok kumpul terus jual gitu kan. Iya. Itu ada 3 macam, jadi barang A, B, C itu. Yang A itu paling gampang tapi paling murah, terus B ini harganya sedang tapi ya agak sulit gitu, terus C yang paling rumit tapi kalau kamu jual jasanya lebih paling mahal. Jadi itu kamu jadi harus bisa manage kamu mau mencari yang mana. Terus juga ada wave 1, wave 2 macam gitu loh. Terus babak ketiga nih itu lebih ke presentasi study case. Jadi kamu dikasih semacam permasalahan. Hmm. Nah, menurutmu cara misalkan permasalahannya itu gimana? Problem Nah, solving. jadi dibahas sama temanku, terus kita membuat semacam PowerPoint. Itu lombanya pasti jalan masa 3 hari, mau 2 hari aku lupa. 4 malah kalau kamu itu ada technical meetingnya gitu. Jadi masa aku ya juga lupa dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, kalau enggak cuma Sabtu Minggu gitu. Jadi per hari itu satu babak gitu. Karena perlu per babak itu seharian gitu ya. Lama ya berarti. Hah? Lama. Iya. Jadi Manjan pernah ikut yang online nggak? Rally game yang online? Pernah. Kan ini juga masa pandemi itu aku juga nyoba-nyoba gitu kan. Wah, kok kalah semua. Lebih seru yang offline. Iya jelas lah. Tapi kebetulan juga pas yang akhir-akhir ini aku juga ikut yang kan pas itu industrial yang aku ngomong tadi itu kan tahun 2019 ya kan. 2020 tahun lalu, jadi sekitar aku lupa nggak salah bulan November atau Desember itu lupa. Jadi itu juga ikut lagi aku mau nyoba sekali lagi sama ketuamu sekarang sama Ko Vincent ini loh. Kan ikut. Nah nyoba. Lah kok kebetulan eh, kita kan juga punya teman dia punya Koko gitu, tahu sistem itu pas itu seru sih karena mereka pakai aplikasi namanya Munsun Sim gitu loh. Nah Koko ini Aplikasi temanku apa sih ya? tahu apa, Aplikasi apa ya? ya lebih ke kayak menata gimana ya, produksi, terus apa barang yang kamu dapat ini kamu harus nyimpan ke macam storage, terus dari storage itu kamu jual lagi gitu. Main game gitu. Ya main game tapi juga mengasah otak gitu lah, Iya. juga lumayan susah karena kamu harus manage beberapa hal, tapi itu juga tim kan itu. Nah ya dia punya HP mas. Ya pokok main musim gitu, terus kebetulan juga kok menang lah lumayan. Itu juga ada sadikis juga sih ya sama, tapi kan kamu kalau menjelaskan juga secara online gitu ya, lewat apa dia pakai Zoom. Kebetulan juga yang juara satu ya lumayan lah. Oke, oke, oke. Hmm. Mau nambahin cerita apa nggak? Manjan ada pengalaman Wah, apa gitu? Mungkin mau ceritakan. ya. Nah, kamu mau nyari yang pengalaman yang berhubungan sama apa ya Sa, gitu? Mungkin kamu tertarik apa? Karena topik kita hari ini teknologi, apa coba? Yang teknologi. Ya kalau aku sih kapan hari juga kayak ini yang aku ngomong satu lomba online loh. Hmm. Kan ini aku juga mau ngincer IT ya di jurusan kuliahanku ini kan juga Hmm. udah kelas 12 sekarang ini. Nah, aku nyoba ikut lomba programming di Coding. uh, di lomba Ciputra ini juga tim kan awalnya juga diajak temanku nggak Ray. Terus kebetulan juga gratis kan lumayan coba-coba aja lah. Hmm. Nah, ini lombanya itu jadi ada 2 bab. Aku ingat-ingat dulu. Dia juga ada codingnya, terus juga ada kak diajak main game. Itu tapi di babak kedua. Babak pertama cuma coding tok, sama ada babak pertama coding sama ada soal-soal itu soal logika. Nah, terus aku ikut itu persiapan dulu kan masih ada waktu sebelumnya pas aku daftar kan juga di babak di gelombang 1, jadi masih gratis kan aku ikut. Nah persiapan, nah pas itu yang dipakai itu kalau kamu tahu codingnya dikasih pilihan mau pakai C++
Java sama Pascal gitu. Dari tiga ini aku ngeliatnya paling gampang katanya kok belajar Pascal. Aku juga tanya saudaraku juga dia kerja di IT kan, Mhm. karena Pascal ini yang paling Mudah dimengerti gitu. karena itu lebih mendasar gitu ya kan. Tapi sekarang ini memang udah jarang orang yang pakai Pascal itu. Buat Tuh. pemula ya, Bro? Hmm? Buat Ya pemula. katanya bagus buat jadi katanya ngelatih mindsetnya orang. Mindsetnya kalau pemula yang mau belajar lumayan. Ya jadi aku coba belajar sama teman-temanku juga ikut dulu sama saudaraku diajari, aku ajak kayak Google Meet itu kan juga pandemi kayak bisa ketemuan, diajari cara gini, oh gini, terus belajar lah kok pas waktu hari H amburadul dapat soal-soalnya. Hah? Panik ya? Bukannya panik, kita nyoba kan dikasih soal kamu suruh buat program yang kayak gini gitu. Sebelumnya hari H itu juga dikasih contoh soalnya ya kan, kita buat belajar itu ya. Aku nyoba belajar sama teman-temanku, Bisa. tidak bisa kan tanpa pengalaman apapun nyoba gitu lah. Pas hari H nyoba, kok soalnya gini, aku nyoba program gini, aku ya bingung cara buat gini, kok ya bingung seketika. Wah, ya udah pasrah saja lah. Kok ternyata lanjut ke babak dua, bingung ya sini ya, kaget juga. Paling ke bawah sama kan apa, Tenang lah. ya senang sama enggak sih, karena maksudnya udah pasrah. Lalu babak dua ini juga programnya ya bukannya susah ya, katanya sih harusnya gampang, tapi karena kita kurang pengalaman aja, kurang niat belajar belajar gitu loh. Nah juga nggak ada pandemi ini, otaknya rada males belajar gitu lah. Iya. Nah nggak mesti kan juga tahu males itu. Nah situ nyoba programmingnya, lombanya juga lumayan seru sih, nggak ada juga ada game-gamenya gitu loh, game seru macam kayak mystery solving itu. Mhm. Ya sih gitu sih Ya, pengalaman bagus ya, juga. Bu, buat Hah? lomba-lomba kayak gitu cari pengalaman ya. Mereka kan juga ngelatih kamu, kadang-kadang lombanya juga ada seminar kali, kamu diajari jurusan apa itu sama mungkin dari dosen atau narasumber yang mereka undang itu kan. Kan kamu kalau dengarkan mereka, wah lumayan dapat pengetahuan baru gitu loh. Terus kamu juga mungkin kalau dapat teman-teman dari sekolah lain atau dapat teman dari, kalau aku dulu awal lomba sih sering dapat teman-teman dari panitia ya kan, jadi Enak kenal dong mereka. berarti kenal orang. Ya enak lumayan loh kan, juga kalau kamu penasaran sama jurusan mereka tanya di univ, kan aku juga ikut lomba yang universitas yang adakan. Kayak kalau panitia mungkin kayak univ nanti diajari apa aja kok apa C gitu ya kan. Nah kamu ikut tau makanya. Ya, coba-coba ya Gitu. lah. Apalagi lah pas offline, gak seru nanti. Nah, Oke, oke. aku rasa itu sudah cukup. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Terima kasih Ko Hansen sudah datang hari ini. See you in the next episode. Oke, bye Bye. bye.